Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryo Sabto Asmoro dari Prodi Manajemen C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan Iptek. Setiap manusia diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alat untuk mencapai dan membuka kebenaran. Hidayah tersebut adalah indera untuk menangkap kebenaran fisik, naluri untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup manusia secara pribadi maupun sosial. Pikiran atau kemampuan rasional yang mampu mengembangkan kemampuan tiga jenis pengetahuan: akal, pengetahuan biasa, ilmiah, dan filsafi. Akal juga merupakan pengantar untuk menuju kebenaran tertinggi. Imajinasi, daya khayal yang mampu menghasilkan kreativitas dan menyempurnakan pengetahuannya. Hati nurani, suatu kemampuan manusia untuk dapat menangkap kebenaran tingkah laku manusia sebagai makhluk yang harus bermoral. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, dirasakan perlunya mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam. Dengan perkembangan tersebut, menurut Mehdi Gusyani 1995, dalam menghadapi perkembangan iptek, ilmuwan muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. 1. Kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. 2. Kelompok yang bekerja dengan iptek modern tetapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. 3. Kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok 3 ini memunculkan nama Al-Faruqi yang mengintrodusir istilah islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konsep Islam pada dasarnya tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu agama dan ilmu non-agama, sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga iptek menurut Islam haruslah bermakna ibadah. Yang dikembangkan dalam budaya Islam adalah bentuk-bentuk iptek yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitas, martabat manusia secara alamiah, bukan iptek yang merusak alam semesta, bahkan membawa manusia ke tingkat yang lebih rendah martabatnya. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara agama dan iptek. 1. Berseberangan atau bertentangan. 2. Bertentangan tapi dapat hidup berdampingan secara damai, tidak bertentangan satu sama lain. 4. Saling mendukung satu sama lain. Agama mendasari pengembangan iptek atau iptek mendasari penghayatan agama. Pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula sebaliknya. Dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan
akan kebenaran agama dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran ilmu pengetahuan. Orang yang ingin menekuni ajaran agama yang cenderung untuk menjauhi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Kebenaran agama dipisahkan sama sekali dari kebenaran ilmu pengetahuan. Konflik antara agama dan ilmu apabila terjadi akan diselesaikan dengan menganggapnya berada pada wilayah yang berbeda. Dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan iptek tidak dikaitkan dengan penghayatan dan pengamalan agama seseorang karena keduanya berada pada wilayah yang berbeda. Pola ketiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek, ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Dalam masyarakat di mana pola hubungan seperti ini terjadi, penghayatan agama tidak mendorong orang untuk mengembangkan iptek, dan pengembangan iptek tidak mendorong orang untuk mendalami dan menghayati ajaran agama. Keadaan seperti ini dapat terjadi dalam masyarakat sekuler karena masyarakat sudah terbiasa dengan pemisahan agama dan negara atau masyarakat. Maka ketika agama bersinggungan dengan ilmu, persinggungan itu tidak banyak mempunyai dampak karena tampak terasa aneh kalau dikaitkan. Sekian penjelasan dari saya tentang Islam dan iptek. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.